Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnivianita dengan NIM 2300267. Saya dari seksi 0735. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas bisnis plan kelompok 9 yang diampu oleh Ibu Dr. Armiati SPD MPD, yaitu Mirror Galor. Pada kali ini saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri yaitu Alnivianita dengan NIM 2300267. Yang kedua ada Anissa Zahara dengan NIM 23043003. Yang ketiga ada Abdul Rahman dengan NIM 23086002. Keempat ada Agita Rahma Fahri dengan NIM 23086005. Dan terakhir yaitu Ardinda Nurfadila dengan NIM 23043006. Selanjutnya, saya akan membahas tentang visi dari kelompok kami, yaitu memanfaatkan dan meningkatkan hasil ukiran cermin biasa menjadi produk yang lebih menarik dan bervariasi dalam hal motif sehingga dapat meningkatkan nilai jual, dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai salah satu produk hiasan dinding. Yang kedua yaitu misi. Misi dari kelompok kami yaitu yang pertama memperkenalkan produk cermin estetik kepada konsumen. Yang kedua meningkatkan kualitas produk cermin estetik. Yang ketiga melakukan analisis pasar. Yang keempat memperluas akses pemasaran produk cermin estetik. Yang ketiga yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang. Yang keempat ada threat atau ancaman. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Pada kelompok kami memiliki 3 strategi pemasaran. Yang pertama yaitu pasang iklan di koran atau media lainnya. Yang kedua promosi di media sosial. Yang ketiga, membuat paket cermin seperti membeli paket cermin A akan mendapat pajangan antik untuk cermin hingga pembeli semakin tertarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi produk. Yang pertama yaitu nama perusahaan. Nama toko dari wirausaha cermin estetik kami adalah Mirror Galor, yang berarti cermin yang berlimpah. Alasan kami memilih nama ini adalah untuk menunjukkan sebagai pilihan cermin berbingkai untuk dijual. Yang kedua ada nama produk, yaitu nama produk kami cermin estetik. Yang ketiga ada alasan memilih produk. Yang pertama yaitu dibutuhkan banyak orang. Yang kedua barang tahan lama, tidak bisa basi. Yang ketiga usaha ini bisa dilakukan di mana saja. Keempat dapat digunakan dalam mendekorasi ruang seperti ruang rumah, kantor, kamar, dan kafe. Yang kelima yaitu peluang usaha ini sangat menguntungkan, khususnya cermin hias ini dapat dipesan sesuai dengan keinginan konsumen. Yang keempat yaitu tujuan usaha, menciptakan produk ukiran cermin yang menarik dengan memiliki nilai jual dan berdaya saing dengan produk lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas kegunaan dan inovasi dari produk kami. Kegunaan produk yaitu yang pertama menciptakan ilusi ruang yang lebih besar, yang kedua pencahayaan tambahan, ketiga estetika dan elegansi, yang keempat penciptaan fokus, yang kelima kemampuan memantulkan pemandangan, yang keenam yaitu meningkatkan simetris pada ruangan tersebut. Inovasi dari produk kami yaitu cermin yang ramah lingkungan. Menggunakan material ramah lingkungan dalam produksi cermin seperti penggunaan bahan daur ulang atau penggunaan kardus, stik es krim, tusuk sate, dan kertas dalam produksi. Selanjutnya, saya akan membahas dampak usaha terhadap lingkungan. Terdapat 3 dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, ada dampak usaha terhadap lingkungan sosial. Yang kedua, ada dampak budaya. Yang ketiga, dampak lingkungan fisik. Yang pertama, kita akan membahas dahulu dampak usaha terhadap lingkungan sosial. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran seni dan desain. Yang kedua, penciptaan peluang pekerjaan. Yang ketiga, pemberdayaan seniman lokal. Dampak pada budaya yaitu yang pertama penjagaan tradisi dan keterampilan.
Yang kedua yaitu integrasi elemen budaya. Yang ketiga ada dampak lingkungan fisik. Yang pertama penggunaan sumber daya, yang kedua pengelolaan limbah, yang ketiga efisiensi energi. Selanjutnya saya akan membahas risiko bisnis dan pengelolaannya. Terdapat banyak risiko yang terdapat pada bisnis kami. Yang pertama yaitu persaingan yang sangat ketat, yang kedua fluktuasi permintaan, yang ketiga biaya produksi yang tinggi, keempat perubahan selera dan gaya, kelima yaitu masalah kualitas, keenam keberlanjutan, 7 pengelolaan keuangan yang buruk, 8 regulasi dan izin, 9 manajemen persediaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang rencana pemasaran. Yang pertama yaitu situasi pesaing. Wirausaha Mirror Gallery, satu-satunya usaha yang menjual cermin estetik di daerah kampus. Kami memiliki keuntungan yang signifikan sebagai pelaku pasar tunggal. Ini memberi kami peluang untuk mendominasi pasar dan membangun posisi yang kuat. Yang kedua yaitu jumlah dan harga produk. Untuk sementara, kami hanya membuat satu produk terlebih dahulu sebagai contoh dan uji coba. Yang ketiga ada media promosi. Yang pertama yaitu sosial media. Yang kedua ada situs web. Ketiga bisnis listing online. Keempat ada brosur dan poster. Kelima pameran seni dan bazar. Keenam kerjasama dengan toko lain. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Target konsumen kami adalah yang pertama mahasiswa, yang kedua staf dan dosen, 3 kelompok studi dan organisasi mahasiswa, keempat pengunjung kampus dan orang tua mahasiswa yang berkunjung, 6 pelanggan kafe dan restoran di kampus, 7 pelanggan online, 8 alumni. Wilayah pemasaran kami yaitu sekitar wilayah Universitas Negeri Padang dan wilayah sekitarnya saja. Selanjutnya yaitu rencana produksi, yaitu bahan baku. Kami menggunakan yang pertama yaitu kardus bekas dengan besar 30 x 30 cm. Yang kedua ada stik es krim sebanyak 50 pieces. Yang ketiga ada tusuk sate bekas sebanyak 10 buah. Kemudian cat warna gold, kertas krep, pernak-pernik mutiara seperlunya saja. Kemudian yang terakhir cermin oval sebesar 20 cm. Kemudian kami memerlukan alatnya yaitu yang pertama ada pisau karter, yang kedua ada gunting, kemudian lem, pensil dan lem tembak. Selanjutnya proses produksi dan langkah-langkahnya. Proses produksi dan langkah-langkah yang pertama yaitu bentuklah kardus yang berukuran 30 x 30 cm tadi membentuk sebuah lingkaran. Kedua, letakkanlah stik es krim di balik kardus tadi. Yang ketiga, satukan di antara ujung-ujung stik es krim membentuk kerucut. Yang keempat, setelah membentuk seperti bunga, patahkan tusuk satu menjadi 2 bagian dan lekatkan kembali dengan menggunakan lem ke kardus. Yang kelima yaitu setelah dia kering, langkah selanjutnya adalah mewarnai semuanya dengan warna gold. Yang keenam, setelah kering, letakkan cermin oval tadi ke tengah-tengah yang sudah dicetak menggunakan pensil atau pena. Yang ketujuh, kemudian buatlah daun dari kertas krep. Yang sembilan, jika semua daunnya sudah jadi, lekatkanlah di sekeliling cermin yang sudah didekatkan tadi. 10. Rekatkan mutiara ke daun tersebut satu persatu mengelilingi cermin dan rekatkan juga di ujung tusuk sate tadi. Kapasitas produksi. Untuk sementara ini kami hanya membuat satu produk terlebih dahulu sebagai contoh dan uji coba. Selanjutnya kita akan membahas tentang rencana manajemen. Yang pertama yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha kami yaitu perusahaan perseroan. Yang kedua, struktur organisasi usaha. Pembimbing usaha kami Dr. Armiati SPD MPD. Koordinator usaha Ardinda Nurfadila, manajer keuangan Anissa Zahara, divisi produksi saya sendiri Alni Venita, dan divisi pemasaran Agita Rahma, kemudian divisi operasional Abdurrahman.
Ini merupakan contoh logo usaha yang telah kami buat. Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Yang pertama, sumber pendanaan usaha. Sumber dana untuk usaha kami yaitu iuran pribadi seluruh anggota kelompok. Untuk harga satuan produk, kami hanya menerapkan 45.000 saja untuk satuannya. Hal ini dikarenakan bahan yang habis dipakai untuk satu produknya hanya cermin dan kertas krep. Cat warna masih bisa digunakan untuk pembuatan 3 produk lainnya, dan pernak-pernik masih bersisa untuk satu produk lagi. Jadi kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp16.000. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai bisnis plan kelompok 9. Kalau ada salah atau khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.